ngaji di pagi hari itu sebelum sekolah tuh ada namanya ngaji bahasa Inggris. Jadi kita tafsir Al-Qur'an tapi pakai bahasa Inggris. Teknik elektro di sini pas pameran jualan popes. Nah, jangan minta di-spill lagi teman-temannya. Tolong ya. Kayak ini oot banget nih dari tadi. Halo guys, kembali lagi di Risi. Ini Cerita menginspirasi. Masih bareng gue Dira. Gue Alvina. Kali ini Bentar, jangan dulu langsung ke narasumber ini. Oke. Kita kayak kemarin nih ada yang absen nih ya guys. Kayak gue pengen nanya nih kemarin kenapa nih langsung kayak gini, merasa bersalah, merasa berdosa apa gimana? satu Iya. jadwal podcastnya tidak sesuai karena aku harus survei KKN. Oke. Karena bentar lagi guys, aku mau KKN 1 bulan. Jadi bye-bye Dira, bye partner. Jadi gue kembali menjanda nih guys. Ya biasa, udah biasa. Ya tapi menjanda. nanti aku balik lagi, kau tenang. Ya oke, baik. Sekarang mau Dimaafin ngapain? kan? Iya dimaafin. Oke. Tidak apa. Nah balik lagi nih, sekarang kita ngundang siapa sih? Sebelumnya yang episode kedua tuh kan saya nggak alhamdulillah ada kita tuh. udah episode ketiga. Ya Ya Allah, kayak langsung tumpengan gak sih? Enggak lah, itu kita belum 100 episode ya, udah langsung tumpengan aja nih. Kenapa nih gitu. Kemarin di episode 2 tuh spill dikit dong, ngundang siapa sih? Kemarin tuh kita mengundang mahasiswa terpuji. Boleh dicek ya YouTube sebelum ini. Nah, linknya Sini. mungkin nanti ditaruh Atau ya. di sini, atau Iya. di sini. Di mana aja nanti terserah editor. Betul. Mahasiswa terpuji Betul. di apa ya? Di acara awards, Milad. ya acara Milad UM Bandung, Oke, dapat nah. awards gitu dari rektor, Oke, begitu. Mm-mm. Jadi tamu kali ini masih berkesinambungan dengan Milad yang kemarin nih Kakak masih Alvina. dengan Milad. Betul. Jadi kakak ya bukan lo gitu. Oh iya, daripada tante kan bahaya. Oke. Oke. Oh, tetap tentang Milad ya, Betul. cuman bukan mahasiswa terpuji dong. Bukan. Karena kan Ini udah. Nah. Jadi kali ini dia tuh kayak seseorang yang tidak pantang menyerah. Wih, kita- Ya memang kayak manusia tuh tidak boleh pantang menyerah. Betul gitu. banget. Jadi dia di sini tuh mengikuti acara lomba apa nih? Nanti kita bisa tanya. Pokoknya ada deh juara lomba, dia juara ke-1 lomba. Oh, Kedua ini lomba. dulu ya? Iya, jadi Jangan biar nanti di-spill. betul sekali Oh, nanti oke. biar kita datengin dulu terus iya, nah ini langsung dia ini gitu. dia orangnya. belum Oh, belum. ya? Oke, baiklah. Sekarang aja gimana? Oh iya, boleh. Langsung sekarang kita panggilkan. Ini dia narasumber kita, Fauzi Yusarahman. Welcome. Saya bareng dulu ada aja ya nih, juga udah. ada ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Ini udah Yaudah. nanggung kesini kasihan. Halo, boleh duduk di sini di tengah-tengah. Apa kabar, Fauzi? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini panggilannya apa nih, Fauzi Yusarahman? Sebentar, sebelum kita ngobrol sama narasumber kali ini, aku mau ngasih biodata kecil dulu, Oke, sedikit dulu, baiklah. kayak ini siapa sih gitu Iya. kan. Nama lengkapnya adalah Fauzi Yusarahman, tempat tanggal lahirnya adalah Bandung 29 Mei 2001, tempat tinggalnya itu di Kiara Condong Bandung, deket ya. Lumayan dekat. Sibuknya kuliah katanya, sambil ngehatamin series Netflix. Oh Nanti iya. kita tanya. Nah, kita tanya Series series apa aja? apa nih, gitu kan. Oke, Siapa terus- tahu bisa jadi referensi buat tontonan teman-teman Iya, di rumah, betul. teman-teman yang di lagi rumah. gabut gitu kan, bentar lagi libur. Iya, libur telah Libur, tiba. iya. 3 bulan nganggur. Kan nge-podcast. Oh iya benar. Terus kerja part time, Mm-mm. freelancer juga. Terus mahasiswa prodi teknik elektro semester 4 mau Kelima. ya. Iya, kan seangkatan. Udah mau KKN ya. Semester. Kamu tahun depan KKN. Enggak apa-apa, aku mah santai-santai aja kalau KKN. Oke, ini dia Kayusa. Kita mau tanya-tanya. Betul. pokoknya Ini ya. panggilannya Yusa. Panggilannya Ya, apa? dipanggilnya Yusa aja. Oh, Yusa, oke. Nggak Uzi gitu, Uzi. Boleh. Oh boleh. Atau Bebas nggak lah. Rahma? Oh Rahma cewek dong. Masa cowok namanya Rahma? Suka. Kan bener, cuma dihilangin N-nya, bener Iya, nggak? Salah nggak? iya sih. Enggak dong. Enggak. Kayusa nih. Betul. Juara apa sih Kadir? Coba di-spill. Jadi di sini tertulis, iya skrip tertulis gak tuh. banget.
Juara 1 speech contest English dan juga juara 2 di speech contestnya bahasa Arab. Di Milad UM Bandung ya. Betul. Ih, keren banget langsung ini. Nah, sebelum itu boleh nggak ceritain kayak gimana tuh Awal bisa, mulanya gitu bisa loh. ikutan terus kayak tiba-tiba bisa menang juara 1 lagi se UM Bandung gitu kan, dimana mahasiswanya juga banyak gitu. Alhamdulillah ya banyak. 2019 ada berapa? Bercanda. Nggak usah spill tahun iya, saya iya. dong. Oh, iya. Siap. Kayak baiklah. Ya diceritain dikit aja keseruannya ikut kontes itu. Oke. Sebenarnya kalau dari English kontesnya gitu ya, emang aku tuh udah seneng banget ikut dari mulai ini junior high school kayak dari SMP. SMP. Oh, oke. Nah, dari SMP tuh udah seneng banget ikut English speech contest. Oh. Tapi emang ya namanya belum diasah lah kemampuannya kan, kayak ikut-ikut doang. Dulu tuh kan di SMA Taruna Bakti tuh ada datang sana kan sekalian nonton konser, ada HiFi dulu di sana. Oh, seru ya. Ya, hi-fi. Ininya sambil menyelam minum air. Iya. Nah, betul. Kan sekalian bayar lomba, sekalian nonton gitu kan. iya, betul. Oke. Ya, itu dari SMP emang udah ikutan. Nah, terus kan aku masuk ke pesantren nih di SMA-nya, SMA Budi Utomo, Perak Jombang. Oh, di Jombang, jauh banget. Jawa Timur ya? Di Jawa Timur ya. Nah, di Jawa Timur ini aku tuh kayak punya keinginan nih, kayaknya kalau mondok doang nggak asik nih. Cobain lah, kan aku tanya di kosan terus aku coba-cobalah ikutan yang namanya MTI. MTI itu apa? MTI itu apa? MTI itu Singkatan ya? apa tuh? Kalau di aku sih mau balik tugasan internasional gitu. Oh, Jadi internasional. kayak Jadi kita tuh- ditugasin di luar Indonesia. Iya, Oh, nah gitu. wow. Oke. Dan itu tuh ada apa sih? Kayak semacam programnya lah. Tiap maghrib sampai isya itu kita tuh belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, aku tuh cobain daftar dan aku ya coba ikut-ikutan di kamarnya, ada kamar di pondoknya tuh. Tapi kan aku masih di kos-kosan tuh. Oh, enggak nge-asrama ya? Nah, Apa enggak di asrama nggak ya? di pondok. Oh, Nah, aku coba-cobalah tuh masuk ke asramanya karena aku tuh kayak kurang gitu, cuma maghrib sampai isya doang kok. Kayaknya kurang buat speaking, buat readingnya juga kan nggak ada karena aku nggak punya buku skill segala atau macem skill, kan. nggak belajar ya. Nah, belum jadi belajar. aku tiap malam tuh dateng yang jaraknya tuh mungkin bisa 2-3 kilo jalan kaki lewat kuburan sampai malam-malam itu buat belajar bahasa Inggris doang. Wah, effortnya gede Betisnya banget keras berarti ya. tuh kayaknya. Kok ngomongin ke sana sih aneh. Ya Allah. Kan jalan olahraga Ya, bener sehat nggak? berarti. Iya, bener kan? Iya. Iya. Nah, lanjut. kayak- sampai kayak beberapa bulan kayak gitu bolak-balik, terus akhirnya ada rekrutmen nih kayak pembukaan siapa yang mau masuk kamar MTI. Aku cobain lah kan, aku apply, terus ternyata ya alhamdulillah aku masuk ke situ dan tiap hari aku harus speaking in English. Oh, gitu. tiap hari Tiap keseharian. hari, iya. Oh, dan sorry tadi kan buka kamar, berarti maksudnya jadinya di asrama Kayak- gitu. ya, oh, di jadi asrama. nggak ngekos lagi, Udah nggak ngekos nggak jalan lagi. 2 sampai 3 kilo lagi. Betul. Iya. Alhamdulillah ya effortnya Iya. udah terbayarkan ya. Dan kayak tiap hari tuh tiap bangun, aduh gua harus ngomong bahasa Inggris lagi nih, kayak tertekan banget sebenarnya. iya. Tapi ternyata kerasanya itu pas udah selesai, udah keluar dari pondok, ternyata oh Inggris tuh bener-bener perlu ya, bener-bener penting dalam kehidupan gitu. Betul. Apalagi zaman sekarang ya, kayak kita melamar pekerjaan pun mungkin minimalnya harus bisa Ya setidaknya betul Ya, bahasa apapun asing itu. Inggris lah Iya, minimal gitu Inggris loh. karena memang universal kan bahasanya. Betul. Oke. Dan di pondok itu ada beberapa kali lomba gitu, kayak setahun sampai 3-4 kali, dan aku juga ya lebih prefernya ke English Speech Contest. Nah, itu udah emang beberapa kali juara sebenarnya sih di pondok itu. Oh, boleh di-spill juara apa aja gitu Iya. kan? Ya itu aja sih sebenarnya. Aku pernah ikutan kayak news anchor juga. Oh, news anchor, Terus tapi bahasa Inggris Bahasa gitu. Inggris. Bisa nggak, Mak? Anak ilkom. Terus ya gitu, alhamdulillah aku dapat juaranya ya di speech contest karena emang aku passionnya di situ. Oke. Dan terus akhirnya aku kelas 3 pindah ke SMA PGRI Bandung. Oh, PGRI pindah 2 Bandung, akhirnya. ya, sama temennya. Oh iya, Gila. sama teman aku. Dan ternyata pas aku masuk ke situ juga disuruh lagi mewakili sekolah. Oh, ikutan speech Ikutan contest, speech contest lomba ada juga. Erlangga Mewakili sekolah. speech contest dulu tahun 2019.
2018. 2018. Oke. Nah, tadi tuh kan masuk MTI ya, MTI. Terus itu kegiatannya ngapain tuh? Oh itu padat banget dari jam 3 malam aja kita udah apel. Oke. Kita suruh baris di tengah jalan gitu, terus habis itu kita doa malam, subuhnya kita udah kan yang ngaji lah biasa kan. Terus di siangnya kita sekolah, sorenya kita ngaji lagi, malam ngaji lagi, tapi kita tuh ada khususnya nih ngaji di pagi hari itu sebelum sekolah tuh ada namanya ngaji bahasa Inggris. Jadi kita tafsir Al-Qur'an tapi pakai bahasa Inggris. Aku pernah tuh dulu waktu pesantren, ya gitu. Kayak nggak, kalau aku tuh kayak jadi baca artinya tuh pakai bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Inggris gitu ya. Bismillah, Iya. by the name of Allah. Nah, kayak gitu-gitu. Baik. Jadi gitu kegiatan sehari-harinya intinya belajar bahasa Inggris tiap hari gitu di MTI itu. Berapa tahun? Sorry. Sekitar 2 tahunan lah, kelas 2 1 sampai kelas 2. Karena kelas 3-nya pindah ke Kelas 3 Bandung. ke Bandung. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena- Bisa tiba-tiba pindah dari Jombang, jauh banget terus Tiba-tiba dari ke Bandung Ciwastra. aja. Iya tuh, iya tiba-tiba ke Ciwastra nih. Kayak Kenapa nih Ya tiba-tiba? karena sebenarnya pikirannya orang tua tuh kayak nanti kalau ngurus ijazah atau surat-surat segala macam legalisir itu kan harus Jauh. kejar jauh. kayak bolak-balik atau enggak harus dipaketin segala macam. Jadi kayak ya udahlah kelas 3-nya di sini aja, siapa tahu peluang SNMPTN juga lebih gede gitu kan. Oke. Ya, apa namanya? Jadi 2 tahun, tahun. kelas 1, kelas 2, terus pindah ke sini karena biar legalisirnya Iya, gampang. biar Iya. gampang. Biar gak jauh-jauh banget gitu kan langsung ke Jombang. Padahal enggak bisa sembaring healing tahu. Iya, tapi Kayak kan aku mau legalisir lah iya. gitu, padahal Tapi Dulu pernah sambil tuh pas ini. jadi aku baru pindah, terus kan aku kayak butuh rapot kan. Terus aku bilang, "Bu, ini harus fisiknya." Yang dikasih ke sekolah, padahal sebenarnya ya Pengen bisa-bisa healing. Oh aja iya, pakai scan, agak gitu kan. beralasan ya Oke, gitu. berat. Ya udah sok kesana aja, ya udah sekalian kesana ketemu teman-teman lagi, kita main ke Surabaya kemana segala macam. Oke. Ya, bisa Jalan-jalan. Nah, terus tadi kan SMA tuh, mulainya dari SMP Iya, kan, dari SMP. udah mulai kayak speech contest, bahasa Inggris, terus SMA lebih diperdalam, terus pindah ke Bandung ke PGRI ya, PGRI, terus masuk nih Universitas Muhammadiyah Bandung jurusannya teknik. Iya. Iya. Kenapa? Ya banyak banget itu yang nanyain emang ke aku kayak, "Yus, bukan kamu anti teknik ya dari dulu?" Iya, gitu. enggak kan dari tadi tuh pengalamannya selalu Iya, dengan kayak bahasa speech Inggris, contest, kayak news anchor. Betul, Kenapa kan itu ada lebih ilmu ke komunikasi. gitu. Kenapa tiba-tiba agak promo ya, say. tiba-tiba Sip. teknik elektro Nah. gitu. Ya sebenarnya emang aku tuh baru tahu passion aku kayak seneng ngomong, terus seneng kayak public speaking itu sebenarnya pas udah kuliah justru. Oh, jadi Kayak pas bener-bener, SMA bingung ya. Bener-bener kenal, bener-bener passion. Oh, aku ternyata punya bakat nih di sini gitu. Baru itu pas kuliah. Tapi ya kemarin emang sempet justru pas mau masuk pengen ekonomi syariah. Justru lebih Kalau aneh lagi ya. kalau iya, agak ekonomi syariah. Oke. Ya. Soalnya dulu di pondok tuh kan aku sebelum ada tes-tesan gitu kan ya buat menjadi seorang penyampai Quran hadis di tempat-tempat apa yang nanti aku ditugaskan lah gitu. Penugasan ya, penugasan. Nah, itu tuh ada satu bulan full aku tuh disebut itu manajemen. Jadi kayak aku tuh belajar akuntansi segala macam dan aku tuh seneng di situ. Ini kayaknya passion aku nih gitu. Kenapa nggak masuk manajemen tuh? Nah, itu. Tapi passionnya kayak dia lebih ke public speaking Iya, gitu loh. maksudnya dia udah belajar manajemen akuntansi, udah ada pencerahan tuh. Terus bisa ngomong, maksudnya bisa ngomong depan orang, ya, anchor, public dan speaking kan kayak kita gitu-gitu. masuk Ilkom kan ada ya banyak di Iya. universitas, tiba-tiba teknik. Kenapa? Tiba-tiba cinta Kayak langsung dengan- kayak teknik aja deh. gitu. Kenapa tuh? Boleh diceritain Karena nggak sih? gini, dari kakek saya. Kakek saya itu seorang dosen di Telkom University lah kalau sekarang. Oh, iya, Kalau iya. dulu tuh kayak STT Telkom. Iya, STT Telkom. Nah, terus turun ke bawahnya ibu saya itu teknik pangan Oh, di Unpas. baik. Terus bapak saya ternyata itu teknik industri di Unjani. Jadi Kakak saya masuknya pendidikan teknik bangunan Wow. di UPI. Jadinya kayak semuanya teknik. Terus pas mau masuk kebetulan pas lagi ini ekonomi syariahnya tuh emang kayak apa?
emang belum pindah ke sini juga kan, masih FA itu masih di sana, terus emang kayak pilihannya mau apa nih, yang ada apa aja gitu kan, kayak asal milih aja sebenarnya gitu. Tapi ada rasa kayak kan kalau orang-orang tuh biasanya ada penyesalan gitu loh, kayak Salah aduh jurusan. gue passionnya sebenarnya di sini gitu, tapi kok gue masuknya ke sini, ada Sekarang nggak? ada penyesalan Itu tidak? sangat-sangat menyesal dan kayak bener-bener Kira-kira mau bilang Ya, aku tidak enggak bisa, sih, aku menikmati aja gitu. menyesal gitu kan. awalnya tuh bener-bener kayak nyesel banget, kayak apalagi ada kalkulus, matematika, teknik, kayak Semangat. waduh, saya tuh IPA dulu pas di SMA, tapi kayak biologi ngeluh, pas fisika ngeluh, kimia ngeluh, matematika Siswa beban. ngeluh. Kayak bener-bener. Tapi kayak guru gue pas aku pindah dari Jombang tuh ke sini, pas belajar bener-bener belajar kan, kalau di pondok kan kayak sekolah-sekolahan lah ya. Iya. Nah terus pas pindah ke bener-bener PGRI kan aku bener-bener ini belajar nih, aku seneng nih matematika kayak gitu awalnya tuh. Terus si gurunya tuh kayak appreciate, kamu bisa, aku tuh ngerjain pertama yang ngumpulin gitu, oh kamu ngerti ya, jadi seneng, gurunya jadi ngasih nilainya bagus terus. Gitu. Dan emang Agak sebenarnya, jauh. Gara-gara itu jadinya kayak ya udah deh teknik juga kayaknya nih. bisa ngejar aja gitu kan. Oh, alah. Tapi ternyata yang bikin aku betah itu teman-temannya. Oh, Bisa di-spill temennya. Ya. mau ngapain? Soalnya kan anak teknik biasanya cowok-cowok. You know. Agak-agak ini dari tadi nih udah ngebahas Gimana nih? betis, keras nih ya. Kayak ya Allah. Tuh aku Tapi bingung, bener-bener kayak yang aku bikin live aja nyaman deh itu dah tahu ya? guys. Kan lebih nyaman Bener tuh. nyaman, yang bikin nyaman tuh teman-teman yang tahu. Enggak, lah berarti kemarin. solidaritasnya Solid Bang. banget. Iya sih, aku ngelihat kayak kemarin gak usah nangis kayak ya Allah. Kalian nggak sih kemarin pas kita jualan pop es? Iya. Ya ini aku juga agak sedikit membahas ya ini. Mungkin Aku kemarin agak menyinggung gini lah kayak teknik elektro, tapi kenapa jualan popes? Aku bilang kayak gitu kayak. Minta maaf Tapi ya, ya Allah, aku salah ngomong gak sih? Tapi aku takut kayak aku. Ih, gue boleh gitu dia bilang, nggak pembahasannya boleh mungkin gitu. kita di luar nih. Coba kita penasaran nih. Iya. Dari tadi Tapi nggak kita ada kan masih sinkronisasi. betul. Suka bahasa Inggris, terus suka ngomong, tiba-tiba masuk teknik elektro. Iya. Teknik elektro di sini pas pameran jualan popes. Nah, kayak dari tadi tuh ini alhamdulillahnya masih berkesinambungan dengan Milad UM Bandung ya, gitu. Cuman ini kayak Kenapa tuh? penasaran. Kebetulan saya itu kan ketua bidang dari ekonomi bisnis himpunan mahasiswa teknik elektronik. Aku lihat nih kayak kayaknya dosennya belum siap juga nih buat menyajikan alat iya. kan. Terus kemudian aku tanya juga nih ke CP-nya, kalau kita jualan jajanan boleh nggak sih Bu? Kayak iya boleh-boleh aja. Terus aku cari akal nih kan, kayak gimana caranya biar HMTE dapat duit banyak nih, yang penting kayak gitu kan. Ternyata aku kayak aku tuh kayak ngadi-ngadi gitu, kayak pas lagi ngumpul di rumah terus kayak popes gitu-gitu kan. Iya. Dan itu tuh sebenarnya awalnya bercanda, terus tapi kayak aku tuh langsung berangkat sendiri terus beli popes sendiri. Oh, jadi Nih, nggak udah jadi dibantu? popes gitu, kayak ini popes. Oh, jadi popes ini buat pencetusnya. Individualis banget di himpunan ya? Tiba-tiba jualan popes. jualan. Tiba-tiba Ya udah, aja. karena aku udah keburu beli dan emang uangnya aku yang pegang semua kan. Ya udah kita jualan. Taunya semuanya kayak ngebantuin bener-bener, ada yang bawa termosnya lah, ada Iya yang benar-benar bawa kemarin tuh. Aku mau Bener-bener beli. kayak ini. Cuman katanya gini, ada esnya tapi airnya habis. Iya. Terus buat apa jualan kalau emang airnya habis, kenapa nggak di refill gitu kan? Ini kayak udah tahu gue haus gitu kayak malah Tapi habis bener-bener gitu. solidaritas. Iya, kayak aku ngeliatnya kayak seneng. Ih, Ya seru udah sok banget atau kayak masuk kesana. elektro dadah. Siap. 2022. Pindah jurusan antar semester 5. Iya. Dari tadi kita bener-bener nggak ada sinkronisasi bahasan. Betul Karena kali. dari tiba-tiba bahasa Inggris kita nanya nih kenapa bisa juara bahasa Inggris. Betul. Terus tiba-tiba menceritakan pengalamannya dari SMP. Ternyata Masuk- memang tidak sinkron sampai Iya. sekarang pun tidak sinkron nih. Kenapa nih? Dari pas udah sampai sini pun nggak sinkron. Gak ada nyambung-nyambungnya kayaknya. Iya, kayak tapi unik lah. Kayaknya salah Unik deh, sih. salah deh. Apa tuh? Salah undang ini bintang tamu. Enggak kayaknya sih, ini. bukan, benar. bukan. Tapi itulah Tapi, keunikannya ini adalah dari cerminan season manusia sekarang. random. Iya. Cerminan manusia random kan Iya. bener-bener dari sini ke sini, sini ke sini. Nggak ada kok. Kayak nggak ada, iya Terus betul. tiba-tiba dia di himpunannya jadi tukang ya ekonomi, Ya, gitu, ekonomi. bagian ekonomi atau tukang jualan. Iya. Jualannya pakai bahasa Inggris apa? Enggak dong, enggak kemarin enggak. Oke, kita balik lagi nih. Tadi menang
speech contest di Betul. Milan UM Bandung juara 1 Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Aku mau nanya nih yang juara kedua, kan bahasa Arab nih yang juara Yeah. kedua. Nah kan dari tadi kita tuh membahas Inggris terus nih, kayak MTI kan Inggris, tafsir pun Inggris, apa-apa Inggris gitu. Nah punya passion dari bahasa Arabnya itu dari Dari mana? mana? Betul. Dari mondok kah atau Iya, gimana tuh? Bener banget. Dari pondok pesantren itu, karena kan emang sebenarnya aku tuh di dalam dirinya seneng public speaking nih. Ada yang namanya khotbah. Oh, jadi bagian khotbah. Iya, kebetulan. Jamaah. Gitu. Enggak Oh enggak. Kayak mukadimah segala macam Oh, lah iya, gitu kan. Nah, ternyata ada satu seniorku yang dia tuh kuliah di Jeddah. Alhamdulillah keterima di Jeddah di King Abdul Aziz, dapat scholarship buat S1 Ilkom di sana. Wow. Public relation tapi di King Abdul Aziz University. Oke. Dan kebetulan sebelum milad ini dia tuh kayak bikin status bahwa dia tuh menang juara 3 di Speech sana contest di Jeddah. tapi speech contest bahasa Arab, sedangkan dia orang Indonesia sendiri. Jadi pas dia maju ke depan tuh semua pakai gamis, dia pakai batik sendiri. Oke, termotivasinya nih Bang Dika aja bisa nih bahasa Arab, masa aku enggak. Aku lihat kan di milad UM Bandung tuh nggak Inggris doang, ada Arabnya nih. Kayaknya bisa jadi experience baru nih buat aku, karena sebenarnya aku nggak ada sama sekali basic bahasa Arab. Karena kan aku di pondok pun basicnya bahasa Inggris. Tapi aku cuman pernah beberapa kali doang khotbah. Dan kata Bang Dika tuh khotbah sama pidato udah sama. Khotbah artinya Iya. pidato, katanya Betul, kan gitu. emang. Ya, makanya kayak oh gitu ya udahlah. Siapa takut cobain aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi aku nyoba-nyoba iseng sebenarnya. Iseng-iseng berhadiah. Tapi aku juga rada kaget sih sebenarnya, kayak aku tuh ngerasa ini mah udah nggak akan juara sih. Udah pokoknya aku yang paling jelek lah mikirnya kayak gitu. Ternyata pas pengumuman, Kang, Akang angkatan berapa? 20. Emang kenapa? Akang menang, hah? Kayak Lewat apa tuh diumuminnya? lewat WA sih, dikasih tahu dulu gitu kan. Baiklah. Ada bocoran. OMB. Tapi boleh diceritain gak sih itu lombanya kayak gimana? Karena kan aku juga nggak tahu ya. Iya, bahkan aku sendiri pun aku nggak tahu kayak Ada lomba speech apa contest aja. dan sebagainya. Boleh diceritain gak sih lombanya seperti Sebenarnya apa sih gitu? yang lomba yang sedikit menegangkan itu di English speech sebenarnya. Gimana Karena di tuh? situ ada sekitar kalau nggak salah ya 12 atau 15 peserta gitu. Dari program studi yang Dari berbeda. semua program studi hampir semuanya ada tuh dari yang English speech tuh. Dan emang bener-bener kayak ada yang sampai jingkrok, ada yang wah emang public speakingnya bagus banget gitu kan. Aku kayak rada minder lah gitu. Menguasai panggung lah ya gitu. Menguasai panggung gitu kan, apalagi dari cowok-cowoknya tuh emang keren-keren banget. Apalagi kan ada program studi KPI itu kan. Apa? Komunikasi penyiaran Islam. Itu kan mereka udah kayak biasa banget kali ya kan siaran kayak gitu, terus public speakingnya udah biasa banget. Aku tuh udah kayak minder, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting nyoba aja dulu ya. Tapi emang kemarin tuh aku tuh effort banget buat yang kemarin English tuh emang bener-bener kayak 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum tuh udah kayak bikin ininya. Aku bilang ke dosen nih, emang Pak Pujo mungkin kenal apa enggak? Pak Pujo pernah dengar sih cuman. Pak Pujo. Enggak. Kalau nggak salah kalau aku pernah sekolah di UM Bandung tuh kayak Molek. pernah jadi ini dosen terbaik di UM Bandung 2017 kalau nggak salah. Oh, 2017. Ih, tahu saya belum banget ya, masuk. aku nggak tahu. Saya belum masuk tapi Apalagi aku baru kelas 2 SMA kakak. iya. Nah itu pokoknya aku kasih ke Pak Pujo karena Pak Pujo pun pernah mengajar ini international class di ITB kan. Kayak emang bener-bener bagus Inggrisnya tuh. Aku bilang, Pak, ini coba deh Koreksi. dikoreksi barangkali aku ada yang salah atau enggak, gimana sih biar lebih menarik. Oh iya, nah itu benar-benar dibimbing sama Pak Pujo, gini ini nanti kamu gini ini saya kasih koreksi ya gini nanti kamu, pokoknya benar-benar dibimbing lah sama Pak Pujo tuh. Jadi Nah, dibenerin abis nih ya ya si dibenerin. Dan alhamdulillahnya teman aku yang seprodi ini sekelas nih ada yang emang fluent in English, kayak lancar banget Inggrisnya. Terus kayak aku cobain deh, aku pengen hafalin 2 lembar. Oh, jadi memang 2,5 lembar. teknisnya dihafal. Gak boleh ada Sebenarnya teks atau gimana? Itu boleh banget ngebaca dan hampir semuanya tuh baca, semuanya baca. Tapi Cuman kamu pengen menguasai karena dari SMP sampai sekarang gitu, setiap aku ikut English kontes itu nggak pernah boleh bawa kertas. Oh iya, jadi udah terbiasa nggak pakai emang gitu. Bukan sih. dihafal sih, lebih dimengerti ya. Nah iya. Jadi kayak bisa kita tuh di depan tuh bisa apa? Improvisasi. Gitu. Nah, aku sebenarnya emang pas lagi ada ngeblank juga improve gitu kan. Tapi benar-benar effort 2 minggu sebelum itu aku pengen hafalin sampai
per katanya pun aku tuh hafal. Oh wow, oke. Itu di mana dilaksanainya? Maksudnya kamu lombanya tuh di aula atau di mana? Di lantai 4 ruang Oh, di 12. lantai 4. Tadinya tuh kayak kita tuh kayak nggak seneng banget nih di sini. Di kelas Pada gitu awalnya ya? tuh awalnya di ruang ini, ruang pertemuan kan yang gede gitu. Oh, kan. lantai 5. Jadi aku pun mau guguakan juga kan seneng gitu kan karena gede dan banyak penontonnya. Ini kok tiba-tiba ini dirubah di kelas. Tapi syukurnya lagi aku masuk elektro yang bener-bener anaknya tuh pada suportif semua. Oh, jadi pada datang Semua di depan kelas tuh kayak Yusa gitu kayak. Ih, sedih Itu banget loh. bener-bener tahu. Kenapa jadi nangis? Enggak, aku nggak nangis. Itu bener-bener kayak oh aku tuh ada support sistemnya gitu kayak Support system. kayak aku setiap Agak English sensi English speech contest nih nggak pernah gitu ada yang nonton, bahkan orang tua pun nggak pernah kayak kurang mensupport, maksudnya kayak aku lagi acara penting tuh nggak pernah datang gitu. Tapi terus ketemu teman-teman yang kayak gini terus kayak bener-bener semuanya datang Kayak ngerasa banget dihargain ya. Dan setelah selesai itu pas aku keluar, ih Yusa kamu keren banget kamu gini-gini kayak Ih, sedih loh, ih sumpah loh. Ih, sedih banget loh. Boleh nggak dicontohin dikit aja pidatonya ke penonton? boleh semua? nggak? Kayak kita harus lihat nih, aku juga pengen lihat gimana tuh. kayak pembukaannya aja. Pembukaannya aja Boleh. boleh. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable judges and the audiences. Let me introduce myself. My name is Fauzi Sarahman and I'm from lupa lagi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gugup ya di depan kamera Electrical ya apa? Engineering class of 2020. And today I would like to deliver my own speech with the title blah 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 blah. Gimana? So gorgeous. Oh my god, keren banget ya. Oke, tadi tuh sampai didukung sama teman-teman dan Dukung sebagainya. penuh ya. Iya, support system katanya Iya. ya. Kayak wow gitu benar. Jangan minta di-spill lagi teman-temannya. Tolong ya. Kayak ini oot banget nih dari tadi. Gak apa-apa sih. Ini ya gak ada support system. Ya ada. Sedih boleh di-spill Gak apa-apa diri Tapi sendiri bener aja. sih kayak aku kan emang udah dari SMP ikutan English speech terus kayak udah banyak ini. Ternyata yang sebenarnya membentuk kita tuh bukan juaranya. Oke. Tapi bener-bener prosesnya Iya. proses balik kita lagi tuh ya ke proses. bener kayak kita ikut nih pertama kali kita gugup gini, kita tahu kesalahan kita di mana, terus kita memperbaiki di kontes selanjutnya kita lebih baik lagi. Itu tuh bener-bener jadi experience kita buat Lebih kayak lebih meningkatkan iya. diri sendiri, kualitas diri sendiri. Nah itu yang paling penting sih Value. menurut aku, value-nya. Nah, tadi kan dari di-spill dari SMP. Itu dari kelas berapa tuh? Aku itu ikut speech contest di kelas 8. 8 tuh berarti kelas 2 SMP. Iya, ya? betul. Itu 8. berarti kan nggak belajar sama sekali. Berarti Iya, maksudnya nggak bener. les. Otodidak. Otodidak Oh my dan bener-bener kayak teman-teman pun belum supportif sekarang ya Iya, kayak iya. ya udah lu mau ikut aja gitu Iya, kayak iya. dan waktu itu tuh guru-gurunya tuh emang kurang membimbing, dan aku kayak ke guru-guru PKL-nya pun kayak aku mah nggak belajar speaking, aku reading di English-nya gitu. Oh. Jadi kayak nggak berani ini, jadi aku pun kayak kurang maksimal Jadi gitu. sendiri lagi gitu ya. Jadi kayak cuman Gimana? nonton YouTube doang nih, gimana caranya, pokoknya kamu harus wangi, harus gini ternyata public speaking kan harus kayak gitu juga kan, harus Betul. pakai berpakaian yang rapi segala macam, gimana caranya biar menarik audiens gitu. Emang harus berpenampilan menarik tuh bukan berarti harus kayak cantik, Bukan, cakep, tapi menghargai diri cakep sendiri. gitu loh. Kalau cakep tuh kan Iya. kayak menarik gitu loh, kayak Selain Rapi, dilihat pede. orang, Betul. selain dilihat orang, kita juga menghargai diri Nah, sendiri gitu, Betul. menghargai Basic badan. protokoler nih guys. Tahu. Nah, Ayo masuk protokoler. Malah promo. nah iya bener kan, kayak Iya kan? kayak ketemu orang lain tuh yang banyak banget requirement buat kerja tuh kayak harus good looking. Maksudnya Good looking itu salah. bukan dari mukanya ganteng Iya, atau cantik, iya. tapi maksudnya berpenampilannya rapi, Berpenampilan yang attitude-nya menarik gitu. baik, Nah, kan. itu dicatat ya. Jadi good looking itu bukan berarti harus ganteng atau Iya. cantik Kayak atau harus putih, Nah, glowing, Iya. tinggi, apa Iya. bihun? Enggak dong.
licin dong Bin. Iya, Perspektifnya maksudnya harus putih bukan? Bukan. Tapi gimana caranya kamu berpenampilan rapi, berpenampilan gimana ya, kayak enak dipandang ketika Nah. ngobrol sama orang. Bukan berarti harus putih ya guys, Iya. kayak ramah senyum. Nah. Kayak kan kalau misalnya kita ngobrol kayak etika yang memang Gitu harus kan nggak enak. ngobrol di depan orang tuh gimana. Nah itu Betul. maksudnya good looking ya. itu good looking. Jadi tolong definisikan kembali maksudnya dari good looking kalian itu seperti apa ya? Iya, Kayak betul. tolong ini menyiksa. Skincare mahal, say. Bener-bener kan kayak bener Waduh. pengalaman sebenarnya sih Nah. kalau dari lomba-lomba tuh bukan. Jadi kalau dapat juara ya bonus aja. Bonus. gitu Betul. kan. Berarti intinya Selalu poinnya adalah setelah proses The best. jangan menyerah. Oh iya. Betul. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nanti Oh iya, oke. ada itunya di YouTube-nya. Disensor ntar suara. Ya nggak apa-apa lah. Iya, pokoknya jangan menyerah kan. Dari Betul. tadi juga kayak Kak Yusa ini bilang gak ada support system kayak sekarang Wah, yang yang teman-teman benar-benar kayak mahasiswa. ngedukung penuh Iya, banget dan gitu. mungkin di keluarganya juga bukan tidak mendukung tapi kurang mendukung mungkin ya. Dan Mungkin ada kesibukan yang lebih ini lagi nah, kali ya. jangan gitu. menyerah, terus aja sendiri kayak kita upgrade diri sendiri. YouTube Value. udah ada, betul. Betul. Belajar di YouTube udah ada, nanya orang dan sebagainya intinya. Intinya jangan malu untuk bertanya, jangan apa ya Sesat kayak di mudah jalan, menyerah jangan dan juga tetap terus belajar gitu loh. Ini media udah ini smartphone kan, handphone pintar nih, bisa Iya, lebih search. pintar dari kita malah ya. Betul banget ini. Jadi kayak ini sekecil ini kalian bisa jadi belajar, pokoknya dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, bukan kayak gini doang nih. Apa aja yang dasarnya Nah. nggak ada kelistrikan nih bisa masuk teknik elektro dan mengerti alhamdulillah. Oh, iya. Dari apa? Dari ini. Iya tuh. Silakan Boleh masuk teknik elektro. Ya. teknik elektro ya? Juga jadi talentnya. Oh, iya iya I see promosi. I see. Di promosi itu. Kalau Ilkom kan promosinya sama itu Teh Nafa. Ya. Kamu? Silakan boleh yang masuk prodi Iya. elektro. Dari tadi promosi mulu ya. Iya, nggak apa-apa ya. promosi. Oh, ini guys, kalian harus masuk UM Bandung. Kalau Sebelumnya kita iklan dulu. betul sekali, ini ada Boleh, iklan. boleh, boleh. Kalau kalian masuk UM Bandung, kebetulan masih ada pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Betul. Ya. Kalau kamu mau dapetin tumblernya, Yes. pokoknya jadi mahasiswa UM Bandung aja. pokoknya. Betul. Betul Daftar aja udah sekali. dikasih tumbler ya. Iya. Nanti tuh. Ya, udah. Kasih Kalau Tadi kan teknik elektro tuh. duit. Iya. Tadi Iya. teknik elektro tuh. Bisa katanya tentang listrik. Charger aku rusak. Itu kayaknya mending beli lagi deh. Konslet gitu gimana ya? Gitu. iya bisa nih dibenerin sama kakak yang ini. Jadi teknik elektro tuh lebih ke listrik gitu ya. Manusia listrik lah. Tapi sebenarnya kalau sekarang sih nggak ke listrik banget ya, karena kan kita udah di 4.0 industry. Terus jadi yes. kayak kita tuh harus bisa Python, programmer itu sebenarnya kan elektro itu turunannya ada informatika, ada industri. Sebenarnya industri informatika itu awalnya dari elektro. Oh, Terus anaknya lah ya. Sebenarnya jadi kita belajar yang informatika belajar, kita belajar, yang industri belajar kita juga belajar gitu. Oke. Rasa Benar ini contoh manusia random. Iya. Betul Benar sekali. gak sih? Iya. Betul. Dari tadi kita cerita memang random karena memang kemana-mana ya. narasumbernya ternyata sangat random. Iya, Mulai random dari sekali. SMP dia Di tertarik mana? dengan bahasa Inggris, ikutan speech contest, terus tiba-tiba SMA-nya Hanya dia juga pesantren. betul pesantren yang mungkin lebih menjurus ke bahasa Inggris kali ya gitu. MTI. Terus tapi tetap bahasa Inggris masih nyambung. Tiba-tiba kuliah teknik elektro. Teknik elektro. Iya. Terus waktu pameran jualan podcast. Nah, Jadi maaf banget kalau dari tadi kita random karena Betul. memang narasumbernya ternyata sangat random. betul sekali. Tapi dengan kerandomannya dia pantang menyerah. Betul. Keren banget ya pokoknya. Unik. Gitu. Jadi gimana nih Kadir? Sebenarnya speechless pengen banget. sharing aja sih kayak Iya. pengalaman gitu kan. Sebenarnya yang jadi guru utama tuh bukan kita belajar di kampus kayak kita banget. belajar di kelas, tapi bener-bener kayak pengalaman kita dulu SMP-nya ngapain aja, SMP-nya ngapain aja. Iya, betul. Jadi kayak bener sih emang kalau kita ikut organisasi itu nggak dapat uang atau nggak dapat Betul. apa. Tapi Tapi value-nya tuh kayak kita tuh bisa bersosialisasi, kita bisa bener-bener apa public speaking atau ya pokoknya banyak banget lah
relasi lah ya. soft skill yang bisa kita dapetin. Selalu dari episode awal hingga episode 3 ini adalah the best teacher is experience. Iya. Dari episode Bener 1 ya. banget. Tapi emang bener Tapi banget. emang bener banget kan, emang kita kalau Kalau nggak ada ngomongin soal pengalaman bingung nggak sih gitu. Iya. betul kan, kalau di kerja juga kan pengalaman kerja. Nah. Dan kita bisa banget loh kayak ngelihat orang yang bener-bener nih orang anak kurang jauh nih mainnya. Nah, iya bener Nah, banget, terus kurang ketika pengalaman ngumpul ya. sama kita kayak kurang masuk, terus kayak kurang bisa menghargai orang kayak gitu kan. Nah itu yang sebenarnya jadi dari lomba ini pun yang bisa diambil ya pengalamannya, kita juga bisa menghargai ketika ada orang yang di depan nih. Ternyata dia ngeblank lagi pidato, kita nggak boleh ketawa, kita nggak boleh apa, kita harus tetap support dia gitu kan. Betul. Itu juga salah satu lah kita tuh gimana latihan kalau misalkan ketika ada orang yang kayak gitu harus gimana. Contohnya Keisha Lefronka gitu kan, nggak Iya. bisa high note kayak orang-orang tuh pada ketawa. Iya. Tapi dia Padahal- terus mencoba Iya, gitu nah ya. itu gitu loh, Jadi kayak benar, tuh, jadi menghargai. flashback ya. Iya. Gitu. Ini nah kan dari tadi kita ngobrolin soal ini terus Kehidupan. speech contest. Betul Ya, sekali. kehidupan Yusa ini yang sangat random. Aku mau nanya, ini kegiatan di luar kampus tuh apa aja, ada nggak sih? Iya, iya. Kan tadi kalau nggak salah freelancer Iya, dan freelancer. part-time. Boleh nggak diceritain tuh? Jangan bilang random lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Ya ini sebenarnya aku orangnya tuh seneng banget kayak Kemana-mana Pengalaman gitu ya, baru pengalaman, gitu. mengambil ya. prinsip yang experience is the best teacher kayak gitu. Aku tuh kalau misalnya ada yang ngajak kerja apapun, aku ya ayo Cobain, aja, apalagi yang pekerjaan yang belum pernah aku ambil gitu. Dan aku biasanya sih ngambilnya kayak di WO gitu kan. Nah, Wedding. Wedding Wedding. organizer. tapi aku sebenarnya jadi asisten fotografer pernah. Terus aku sampai pernah disuruh jadi yang apa? Ngenyajin makanan itu aja. Oh ya, kayak nggak pramusaji apa-apa, gitu kan. pramusaji gitu. Kan kebanyakan orang kayak ih gengsi banget sih lo Yus kayak iya, gitu iya, kan, ngapain apalagi kan nanti kalau misalkan di undangannya ketemu sama temen-temen gitu kayak malu nggak sih Yus, ngapain malu saya bilang kan gitu. Yang penting kita cari pengalaman selama masih muda biar nanti ke anak cucu kita bisa cerita gitu kan. Iya betul. Jadi part-time-nya adalah WO. Mm-mm. Oh, oke. Kebanyakan Freelancer sih. bedanya apa ya part-time sama freelancer? Kalau part time tuh jadi setengah waktu, kalau freelancer tuh kalau dipanggil aja. Oh, kalau freelancernya apa tuh? Ya sebenarnya itu freelancer. Oh iya sih. Kalau part-time-nya? Part time sebenarnya dulu tuh pernah kontrak. Oh, Aku kontrak di Jakarta kerja di Badan Pertanahan Nasional gitu. Wow. Kayak nge-scan buku-buku tanah segala macem gitu kan. Jadi Jadi sambil ke kuliah, Jakarta tuh? iya ke Jakarta Oh. sambil kuliah kan kuliahnya online dan kayaknya nggak mengganggu kuliah juga kan, kita kuliah juga paling tugas juga bisa dikerjain malam Iya, kan iya, gitu. iya. Dan sambil bekerja alhamdulillahnya bosnya ini pengertian, ya udah kalau misalnya kuliah sambil dengerin dengerin aja, aja gitu. gitu, Oh my kita God. sambil kerja gitu. Di tahun berapa itu? Di tahun 20? 21? Kan pandemi itu 2020-21 2021 2020 baru ya berarti. Desember deh kayaknya. Aku pulang ke sini tuh ya Desember. Desember tahun 2021. Tapi terus dilanjut lagi, ternyata ada pekerjaan dari Kalimantan yang di situ bisa di scan di Bandung. Oh, Jadi aku di lanjut. Bandung dilanjut sampai bulan Februari apa Maret gitu. Oh, sekarang berarti jadi anak himpunan. Tapi keren banget ya pengalamannya. Banyak banget. Kayak random tapi Iya. semuanya dicoba gitu. Iya, berarti dia tuh emang anaknya berani mencoba hal-hal yang baru Tapi gitu. bener loh kalau misalkan kita kayak gini, maksudnya kita coba semuanya, nanti ketika kita ketemu orang yang A, B, C, kita tuh bisa bener-bener menghargai orang itu. Iya, coba ini, coba itu, ketemu orang ini, ketemu orang itu. Iya. Kayak keren banget sih. Terus tadi apa sih yang pertanyaan pertama? Aku lupa. Yang mana? Oh, kesibukan di luar. Iya, Iya. kesibukan di luar kan Oh, tadi, iya. yang kayak WO, Sama itu, terus apa lagi nih? Tim keilmuan di masjid. Oh, Apa kayak Maksudnya remaja gimana masjid tuh? gitu? Remaja masjid gitu. di rumah. Di dekat rumah. Oh, dekat rumah. Jadi kita kayak Jadi nyusun gimana tuh itu? nyusun kurikulumnya buat anak-anaknya. Apa sih yang harus diajarin? Apakah mandi jenazah dulu? Apakah Oh, sholat apa dulu? Sholat hajat kayak gimana? Sholat istiqoroh gimana? Oh, wow. Kita yang menyusun materinya dan pengajarnya siapa aja. Gitu sih. Banget sih. Gila, tepuk tangan dulu. Apa saja yang di rumah nggak tepuk tangan ya?
Keren banget dari tadi ya Keren pengalaman. banget lah. Bener ya, ini walaupun random tapi bener-bener semuanya bisa diambil. Kayak Betul. dari coba jangan menyerah dari speech contest, terus tiba-tiba masuk teknik elektro dan dia part timer, gimana ya, kayak semuanya bisa diambil. Keren Betul. banget sih, kayak mungkin Mengisi waktu-waktu di pandemi yang kosong Iya, ini jadi dengan part time, freelancer. Jadi sebenarnya bukan halangan sih pandemi itu. Jangan jadi Betul. rebahan terus ya. Ya, Sekali-kali anak keluar rebahan gitu. terus. Oh, nyindir ya? Enggak oh juga. jadi anak rebahan emang? Enggak Sebenarnya juga saya sih. rebahan juga, Aku cuman freelancer kalau juga loh. Nggak nanya sih nanti ya kalau Oh, kamu iya. di tengah aku tanyain kamu ya. Siap. Oke. Emang aku kan anaknya emang suka cerita sendiri gitu. Oh gitu, oke. Iya. Nah, Agak pick me ya. pick me what? Pick me. Ih, aku suka nggak bisa ngejelasin tau. Oke, nah kayak karena dari tadi di belakang sudah begini-begini. Iya, kayak, betul sekali. Aduh, harus Ada closing nggak nih closing gitu. statement nih Oh, dari iya. Kak Yusa? Sebenarnya aku tuh pengen closing statementnya ngambil dari Teteh Najwa. Oh, gimana Oke, tuh? Oh, udah boleh. disiapin nih. Oh, ya? udah disiapin Ini ya. closing statementnya. Oke, Karena gimana sebenarnya tuh? tadi tuh aku mau menghafal tapi tidak hafal-hafal. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Jadi Kita baca sama aja. kita Boleh, santai boleh. aja. Benar-benar jadi prinsip aku lah selama kuliah ya. Ya, gimana tuh? Kuliah itu bukan hanya tentang IPK ataupun nilai belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, kemampuan yang kalian latih, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, dan pemahaman yang kalian dapatkan. Itu udah benar garis besar dari cerita Kuliah kita. itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kita belajar, mendorong kita berjejaring, mendorong kita buat berdiskusi, mendorong buat kita bergerak. Keren banget. Jadi ini role modelnya Kak Yusa ini bangga juga berarti ya. Oh, wow. Wow. Banget. Jurnalis, kayaknya harus pindah komunikasi deh Yus. Ya. Jangan Iya. semester Iya. Sama-sama suka Arsenal juga ya, Najwa. Oh, berharap jodoh nih sama Mbak Najwa bagaimana? Oh, enggak juga. Oke, Tapi baiklah. kayaknya sama Raisa, cuma Raisa udah punya. Oh, iya. Aduh kan emang anaknya random ya. Oke deh kalau kayak gitu daripada semakin random Iya. ya Betul. pembahasannya, mungkin kita bakal ngobrolnya lebih randomnya di belakang layar. Betul Karena sekali. pasti gak habis-habis. Iya. Karena waktu pun udah cukup, kita cukupkan aja. Sebelumnya Alhamdulillah, Rabbil alamin. terima kasih dulu dong. Ya kan kepada- Tahtim Bilhamdalah Oh, iya. dulu. Alhamdulillah, Rabbil alamin ya Ukti. Oke, Terima kita- kasih kepada Kak Yusa Yusa. yang sudah bersedia menyempatkan waktunya datang ke Irisi. Terima kasih walaupun tidak disediakan. Udah nanti ada di belakang. Oh iya, ada ya. deh. Agak gimmick ya. Terima kasih juga untuk para penonton di rumah, teman-teman Irisi yang selalu menyaksikan episode dari episode ke depan. Terima kasih banyak, tetap terus menonton Irisi karena ini Cerita menginspirasi.